Oke guys, sekarang channel Jawa saja membahas keberadaan tradisi Jawa, yang sampai sekarang masih dilakukan. Yaitu adanya tradisi Slametan Bocah Sukerto. Sebelum pembahasan, marilah kita flashback dulu. Pada dasarnya suku Jawa dari dahulu kala, sudah dibekali tuntunan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, dalam keadaan apapun dan kepada siapapun. Baik dalam keadaan normal maupun tidak normal. Makanya ada istilah perkataan, untungnya isi bejo. Walaupun pada suatu keadaan kena musibah, kata-kata itu masih sering terlontar. Inilah orang Jawa, yang selalu mentradisikan bersyukur sebagai pengejawantahan dekat dengan Tuhannya. Dalam tradisi masyarakat Jawa terdapat sebuah upacara kecil yang disebut Slametan atau Kenduren. Slametan tersebut diadakan untuk memohon keselamatan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa dari segala macam mara bahaya yang mengancam. Dalam pandangan hidup orang Jawa, manusia itu pasti tidak terlepas dari salah, lupa, kematian dan naas, atau sial, seperti falsafah Jawa yang mengatakan, manungso iku pesti kanggonan luput, patilan apes. Artinya, manusia itu pasti terkena salah, mati dan sial. Sejak manusia dilahirkan ke alam dunia sampai meninggal, seorang manusia tidak akan terlepas dari pepesten atau takdir. Oleh sebab itu, dalam setiap momentum ritus kehidupan, dan bahkan kematian manusia, harus diadakan slametan, mulai dari ditiupkan roh ke dalam jasad sampai dengan keadaan meninggal dunia. Dalam kearifan Jawa, bila seseorang yang sedang mengandung harus didoakan, atau melakukan slametan yakni, sejak usia kandungan 4 bulan, yang disebut ngapati atau mupati. Dilanjutkan usia kandungan 7 bulan, yang disebut mitoni. Sampai jabang bayi lahir, yang disebut bropohan. Kalau seseorang meninggal, juga dilakukan slametan. Dari, surtanah atau slametan, yang diadakan setelah pulang mengubur jenazah. Nitung dino atau slametan selama 7 hari. Matang puluh atau 40 hari setelah meninggal. Nyatus atau 100 hari setelah meninggal. Mendapisan atau setahun setelah meninggal. Mendapindo atau 2 tahun setelah meninggal. Dan terakhir nyewu, yakni tepat 1000 hari kematian seseorang. Setiap orang tua menginginkan anaknya lahir dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun atau cacat. Namun, harapan tersebut kadang oleh Allah tidak dikabulkan. Hal ini yang dianggap oleh orang Jawa sebagai anak Sukerto. Dalam kearifan masyarakat Jawa, ada anak atau bocah yang terkena Sukerto. Anak yang terkena Sukerto dimakan oleh sang waktu yang disimbolkan dengan tokoh Batara Kala. Dunia ini akan selalu berputar dan berubah. Kalau kita menyepelekan waktu pasti kita akan dilibas oleh waktu tersebut. Orang yang bijak adalah orang yang menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bocah yang terkena Sukerto terikat mara bahaya yang disebabkan oleh keadaan pada saat ia dilahirkan. Dan termasuk dalam golongan Sukerto, seperti 5 orang laki-laki semua. Untuk menghilangkan Sukerto pada seorang anak, harus melalui ritual upacara ruatan. Dengan tujuan melepaskan atau membebaskan anak tersebut dari kutukan dewa, yang dapat menimbulkan bencana bagi anak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, upacara ruatan diadakan untuk menolak bencana atau menetralisir energi negatif dari kekuatan gaib yang mencelakakan anak yang tergolong Sukerta tersebut. Kata ruat berasal dari bahasa Jawa yang berarti lepas atau terhindar dari bahaya. Buat atau meruat adalah usaha seseorang untuk lepas dari bahaya. Upacara ruatan adalah upacara tradisional Jawa yang sakral, yang diatur menurut tata adat yang berlaku dalam kebudayaan Jawa. Selain anak ontang-anting dan sebagainya, ada orang yang harus dibersihkan atau diruat. Seperti, laki-laki atau perempuan yang sulit dapat jodoh. Anak yang sakit-sakitan dikarenakan nama yang disandangnya. Istilah Jawanya kabotan jeneng. Sebagai contoh sewaktu kecil Presiden pertama Republik Indonesia yakni Soekarno sering sakit. Sehingga oleh ayahnya, Soekarno diganti nama dari Kusno menjadi Soekarno. Pergantian nama tersebut dengan pertunjukan wayang kulit. Adapun yang termasuk anak atau bocah Sukerto, antara lain 1. Ontang-anting, yaitu anak yang lahir dalam keadaan yatim, atau sampai dewasa anak tersebut tidak mempunyai saudara. 2. Kedana kedini, yaitu anak yang lahir dalam keadaan 2 bersaudara laki-laki dan perempuan. 3. Kembar, yaitu anak yang lahir dalam keadaan kembar atau mempunyai wajah yang sama.
4. Dampit yaitu anak yang lahir dalam keadaan kembar siam. 5. Gondang kasih. Anak yang lahir dalam keadaan kembar, yang satu hitam yang satunya putih. 6. Tawang gantung. Anak yang lahir dalam keadaan kembar, tapi lahirnya lain hari. 7. Sakrendo. Yaitu anak yang lahir dalam keadaan kembar, yaitu yang lahirnya dalam satu bungkus ketuban. 8. Wungkus. Yaitu anak yang lahir dalam keadaan terbungkus ketuban. 9. Wungkul. Yaitu anak yang lahir dalam keadaan tidak punya ari-ari. 10. Tiba sampir. Yaitu anak yang lahir dalam keadaan berkalung usus. 11. Tiba ungker. Yaitu anak yang lahir dalam keadaan terbelit usus. 12. Jempina. Yaitu anak yang lahir dalam keadaan prematur. 13. Margana. Yaitu anak yang lahir saat dalam perjalanan. 14. Wahana. Yaitu anak yang lahir saat dalam keramaian. 15. Wangi. Yaitu anak yang lahir saat terbitnya matahari. 16. Sungsan. Yaitu anak yang lahir saat tegaknya matahari. 17. Pujut. Yaitu anak yang lahir saat malam hari. 18. Sarah. Yaitu anak yang lahir saat terbenamnya matahari. 19. Sekar sepasang. Yaitu anak yang lahir dalam keadaan dua orang, perempuan semua. 20. Uger-uger lawang. Yaitu anak yang lahir dalam keadaan dua orang, laki-laki semua. 21. Sendang kapit pancuran. Yaitu anak yang lahir dalam keadaan tiga orang, satu perempuan di tengah. 22. Pancuran kapit sendang. Yaitu anak yang lahir dalam keadaan tiga orang, satu laki-laki di tengah. 23. Saramba. Yaitu anak yang lahir dalam keadaan empat orang, laki-laki semua. 24. Sarimpi. Yaitu anak yang lahir dalam keadaan empat orang, perempuan semua. 25. Pancala putra. Yaitu anak yang lahir dalam keadaan lima orang laki-laki. 26. Pancala putri. Yaitu anak yang lahir dalam keadaan lima orang, perempuan semua. 27. Pipilan. Yaitu anak yang lahir dalam keadaan lima orang, salah satunya laki-laki. 28. Padangan. Yaitu anak yang lahir dalam keadaan lima orang, salah satunya perempuan. 29. Siwa. Yaitu anak yang idiot atau difabilitas. 30. Kresna atau Godhang. Yaitu anak yang lahir dalam keadaan hitam kelam. Atau bahkan sampai berwarna hitam kebiru-biruan. 31. Walika. Atau bajang. Yaitu anak yang lahir dalam keadaan bertaring. 32. Bungkuk. Yaitu anak yang lahir dalam keadaan bungkuk atau skoliosis. 33. Dengkak. Yaitu anak yang lahir dalam keadaan mendongak ke depan, atau lordosis. 34. Butun. Yaitu anak yang lahir dalam keadaan mendongak ke belakang atau kifosis. 35. Ujil. Yaitu anak yang lahir dalam keadaan cebol. Prosesi ruatan atau pembersihan bagi anak Sukerto. Anak yang terkena Sukerto harus diruat atau dibersihkan. Membersihkan anak yang terkena Sukerto banyak caranya dari kenduren sampai pertunjukan wayang. Namun cara yang paling banyak atau umum digunakan adalah dengan wayangan atau pementasan wayang. Lakon atau cerita yang dibawakan dalang adalah lakon khusus. Seperti lakon Murwakala, lakon Durgaruat, atau lakon Resi Sudamala. Murwakala berasal dari kata murwa atau purwa yang berarti awal mula. Dan kala yang artinya waktu. Murwaka berarti awal mula sang waktu atau sangat. Kata Purwakala dalam bahasa Sanskerta bermakna pada waktu dahulu. Pengertian lain dari Murwakala atau Purwakala adalah awal mula sang waktu atau purwaning dumadi atau sebagai awal mula ada atau awal eksistensi sesuatu hal. Apabila dalam anggota keluarga terdapat anak Sukerto, kebanyakan orang tua dari anak tersebut khawatir bila anak tersebut akan terkena naas atau mala, yang disimbolkan dengan tokoh Batara Kala. Para orang tua mempercayai bahwa dengan kondisi seperti itu, anak mereka dalam keadaan bahaya di kemudian hari. Maka dari itu, kebanyakan orang tua dari anak Sukerto tersebut mempunyai keinginan untuk membebaskan anak mereka dari bahaya dengan meruatnya. Mengapa sebagian besar cara meruat anak Sukerto banyak menggunakan pertunjukan wayang kulit? Karena wayang mempunyai daya magis tertentu, salah satunya untuk permohonan doa, wasilah atau jalan, dalam budaya masyarakat Jawa.
Di dalam pementasan wayang, bagi masyarakat Jawa sangat sakral. Hal ini dikarenakan di dalam pementasan wayang terutama alur ceritanya mengandung pitutur luhur, atau ajaran luhur. Arti kata dalang adalah bagaikan seekor kijang, jadi menjadi seorang dalang haruslah cerdik, atau lincah. Seorang dalang harus bisa menjadi tuntunan sekaligus juga tontonan. Sebab kata dalang adalah akronim dari ngudal piwulang, yang artinya memberi ilmu dan pengetahuan. Dalam pementasan wayang kulit, yang ditujukan untuk meruat seseorang anak Sukerto, maka, dalang atau sutradara pementasan wayang haruslah mempunyai kriteria khusus. Yakni seorang dalang sejati. Karena selain kriteria dalang sejati, ada kriteria dalang yang bukan sejati yakni dalang wasis. Kriteria dalang tersebut diambil dari sebuah mitos. Bahwa setelah Batara Kala diusir oleh ayahnya yakni Batara Guru, dari Kayangan Jungring Saloko, Batara Guru masih dihinggapi rasa was-was, bila Batara Kala membuat masalah di muka bumi. Maka, Batara Guru memerintahkan putranya yakni Batara Wisnu, untuk menyamar atau lebih tepatnya disuruh manitis, atau reinkarnasi sebagai dalang bernama Ki Dalang Karungrungan. Atau Kiai Dalang Kandabuana. Sedangkan istrinya mendampingi Batara Wisnu, yakni Dewi Sri menjadi sinden atau penyair dalam pementasan wayang. Serta Batara Narada menjadi niaga atau pemain musik dalam pementasan wayang. Upacara ruatan biasanya dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 9 pagi. Setelah tamu undangan banyak yang hadir, upacara diawali dengan datangnya anak-anak Sukerto berpakaian adat Jawa. Atau memakai pakaian putih bersih atau yang dinamakan pralampito yang bermakna sebagai perlambang bahwa anak itu telah diruat. Pertama-tama anak Sukerto dipotong rambutnya sebagai perlambang kalau anak yang Sukerto tersebut sudah dibuang sukernya. Selanjutnya anak Sukerto digandeng menuju ke Maligi sebagai tempat untuk memandikan. Sesampainya di Maligi para sesepuh dan orang tuanya, memandikan dengan air dan kembang setaman, yang mempunyai arti untuk membersihkan diri dari kotoran. Air diambilkan dari air sungai atau air dari 7 sumur. Kalau sumber mata air orang Jawa menyebutnya dengan nama tuk. Setelah selesai siraman atau dimandikan, anak Sukerto dibawa ke kamar rias kembali untuk diganti pakaian serba putih. Kemudian dilanjutkan dengan sungkeman, yaitu minta doa restu kepada kedua orang tuanya dan para sesepuh. Setelah sungkeman, anak Sukerto diserahkan kepada dalang yang akan meruat anak tersebut. Dalang membawa anak Sukerto tersebut ke belakang kelir atau layar, yang sering digunakan dalam pementasan wayang untuk diruat. Kemudian yang terakhir melarung pakaian yang dikenakan pada saat siraman. Sebagai tanda keikhlasan dan sekaligus pelajaran, tentang kesadaran bahwa manusia tidak berhak memiliki, apa yang digelar di dunia. Karena semua yang digelar di dunia ini pada hakikatnya adalah milik Tuhan. Dan manusia hanya diberi kewenangan memanfaatkan titipannya tersebut. Ruatan adalah prosesi yang sakral dan husuk serta keramat. Maka dalang di dalam melaksanakan upacara ruatan itu tidak boleh semaunya sendiri. Tetapi harus dilakukan dengan husuk, penuh kesakralan. Begitu pula si anak Sukerto, orang tua, dan semua penonton harus mengikutinya dengan husuk. Ada beberapa ketentuan yang tidak boleh dilanggar selama dilakukannya upacara ruatan adalah: 1. Di dalam menjalankan acara ruatan, harus dilakukan dengan hikmat dan husuk, tidak dapat hanya dengan semaunya sendiri. 2. Penonton harus mengikutinya dengan tenang. Tidak boleh mengeluarkan suara gaduh, bersorak-sorai, dan sebagainya. 3. Kalau ada penonton anak-anak harus dijaga. Jangan sampai ada yang menangis atau usil. Kalau ada yang menangis atau usil, hendaknya menyingkir dahulu. Sebab dapat mengganggu jalannya upacara ruatan tersebut. Dengan adanya pantangan-pantangan tersebut, apabila tidak dilanggar, diharapkan jalannya upacara ruatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan selamat. Upacara ruatan tersebut sampai sekarang, masih sering dijalankan oleh orang-orang yang ingin membersihkan diri dari noda-noda alamiah. Dalam pelaksanaannya ada yang hanya cukup mengadakan ruatan dengan kenduri. Atau mengadakan pengajian, ada pula yang mengadakan pertunjukan wayang kulit. Ruatan sebenarnya syarat akan perlambang dan ajaran-ajaran kehidupan. Secara simbolis, menggugah kesadaran manusia atas pengakuannya. Bahwa di kehidupan dunia ini, tidak hanya ditempati oleh manusia saja, tetapi juga terdapat keterikatan dan keterlibatan dengan alam dimensi lain. Terutama alam semesta, yang masih berada pada dimensi yang sama. Baik udara, tanah, air, hewan, tumbuhan dan semacamnya.
Yang semua itu tersirat dalam rangkaian sesaji sebagai salah satu syarat diadakannya ruatan. Orang Jawa selalu menggunakan sesaji di dalam ritualnya. Hal ini sebenarnya sesaji adalah personifikasi dari doa-doa yang dituangkan atau disimbolkan dengan atau berupa barang. Demikian sekilas tentang perjalanan ritual ruatan anak Sukerto. Semoga menambah wawasan kita semua. Apalagi selaku orang Jawa, yang seharusnya selalu selaras dengan alam sekitarnya. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, like, komen dan share saya tunggu, supaya channel ini terus berkembang. Sebagai channel yang menampilkan sisi budaya, bahasa, sastra, tradisi, adat Jawa. Sekian. Matur nuwun.